Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Dalam kesempatan sore ini, kita sudah kurang lebih satu minggu tidak memberikan informasi via YouTube. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas surat dari Dirjen Pendis, yaitu tentang pengumuman kelulusan peserta didik madrasah. Yang pertama, bahwa pada surat Dirjen Pendis nomor sekian-sekian tertanggal 31 Maret 2023 yang berisikan beberapa poin, ada kurang lebih 7 poin. Yang pertama, kelulusan peserta didik madrasah menyesuaikan tanggal kelulusan yang ditetapkan secara nasional oleh Kemendikbudristek. Yang kedua, kelulusan peserta didik ditentukan melalui rapat dewan guru yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala madrasah. Yang ketiga, pengumuman dan tanggal kelulusan tamat. Nah, ini yang perlu dicatat oleh Bapak Ibu bahwa pertama, untuk madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan, ijazahnya dan rapotnya ditanggalin tanggal 5 Mei 2023. Dan untuk yang lain, jenjang MTS, MI, dan RA itu sama, yaitu tanggal 8 Juni 2023. Begitupun tanggal laporan hasil belajar disamakan dengan tanggal di atas ini. Oke, kita langsung saja ke Juknis ya, Juknis penulisan ijazah, itu sosialisasi petunjuk teknis penulisan belangko ijazah madrasah tahun pelajaran 2022-2023. Ini mohon disimak dengan baik supaya Bapak Ibu tidak lagi menanyakan apa yang sudah kami jelaskan pada video kali ini. Yang pertama, pengumuman kelulusan pada madrasah. Nah, pengumuman kelulusan madrasah ditetapkan sebagai berikut. Seperti surat Dirjen Pendis tadi, tidak ada perubahan. Untuk MA tanggal 5 Mei 2023, sedangkan untuk MTS, MI, dan RA itu sama, yaitu 8 Juni 2023. Begitupun tanggal pada ijazah, itu menyamakan dengan tanggal di atasnya. Oke, lanjut. Ijazah merupakan dokumen resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah tamat belajar atau lulus pada suatu jenjang pendidikan. Ijazah meliputi ijazah RA, MI, MTS, dan MA serta MA kejuruan. Ijazah RA dicetak satu halaman, sedangkan ijazah MI, MTS, dan MA dicetak bolak-balik. Jadi ada nilainya. Selanjutnya, ijazah RA, MTS, dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional. Ijazah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan belangko ijazah, tidak boleh dicoret, ditimpa, atau ditip X, dan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Belangko ijazah yang salah dalam penulisan disilang dengan tinta warna merah secara diagonal pada halaman depan dan belakang sebagai tanda bahwa belangko tersebut tidak sah digunakan. Nah, ini contohnya. Silakan disilang apabila ada penulisan belangko ijazah atau penulisan dan lain sebagainya. Petunjuk umum berikutnya, yaitu jika terdapat sisa belangko ijazah karena rusak dan atau kesalahan dalam penulisan, kepala RA atau madrasah harus mengembalikan kepada Kanwil Kemenak Provinsi Lampung melalui Kemenak. Yang kedua, belangko ijazah yang tersisa, yang rusak dan atau salah dalam penulisan yang terdapat di Kanwil Kemenak Provinsi Lampung dimusnahkan oleh Bidang Pendidikan Madrasah paling lambat 31 Desember 2023.
Nah, ini nomor seri ijazah. Nomor seri ijazah semua hampir sama. RA strip 23000 1 2 3 4 6 7 8 9 9 digit. 2. Nah, ini ya. Nah, 2 3 ini menunjukkan, nah ini pembagiannya. Kode jenjang MI. 23 ini kode tahun penerbitan. 13 ini kode provinsi. Untuk provinsi Lampung itu 08 ya. Setelah itu nomor urut ijazah. Ini secara umum. Nomor ijazah satu provinsi tentunya. Yang kedua, contoh nomor seri ijazah MTS. Yang ini tadi MI. Nah, ini MTS hampir sama ya. Hampir sama. Dan ini juga untuk seri MA. MA ini ada tambahannya. Dia ada di digit 3 ini ada tambahan penjurusan. Setelah kode provinsi, kode 07 ya, Provinsi Lampung. 08. Dan satu ini peminatan. Peminatan ini kalau satu ini peminatan MIPA, 2 peminatan IPS, 3 peminatan bahasa dan budaya, dan 4 peminatan keagamaan. Nah, ini khusus untuk MA. Untuk MAK ini tidak ada. Untuk Madrasah Aliyah Kejuruan langsung tidak ada penjurusan karena memang dia sudah khusus kejuruan. Nah, ini untuk kode provinsi Lampung yaitu 08. Sepertinya tidak ada. Nah, ini contoh belangko ijazah RA. Kalau RA tadi cukup satu halaman depan saja. Kalau belangko MI, MTS, dan MA itu ada bolak-balik. Di belakangnya ada daftar nilai. Nah, ini contohnya halaman depan, halaman belakang. Format tulisan belangko ijazah. Halaman depan, halaman belakang. Format tulisan belangko ijazah MA permintaan kepemimpinan keagamaan hampir sama ya, hampir sama semuanya. Minatan matematika dan IPA semuanya hampir sama. Bolak-balik depan belakang. Ini contohnya. Nah, penulisan belangko ijazah. Nah, ini di sini perlu diperhatikan nih poin-poinnya yang perlu diperhatikan. Pada setiap ijazah ada nomor. Nomor ini tergantung dari masing-masing jenjang dan lembaga. Yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah nomor urut 4 digit. Nomor urut surat keluar atau ijazah setiap siswa satu nomor. Setiap siswa satu nomor. Nah, ingat, setiap siswa satu nomor. RA untuk jenjang satuan pendidikan RA-nya. Kalau MI, MTS, MTS, dan seterusnya. 09 ini 2 digit kode provinsi. Kalau Lampung berarti 08. 2 digit kode kabupaten. Jadi kalau untuk Lampung Timur ini 07. Jadi contohnya RA 08.07. Nah, 4 digit ini kode RA. Kode RA silahkan bisa dicek di PDUM masing-masing. Kalau ini sudah paten PP.01.1 dan 06 ini bulan penerbitan. Bulan penerbitan, ingat, bulan penerbitan untuk RA MMTS itu bulan 6 yaitu 8 Juni 2023. Sedangkan untuk MA itu tadi itu tanggal 5 Mei 2023. Jadi ini 05 khusus yang MA. Ini tahun penerbitan. Oke, lanjut. Nomor 1 ya sudah kita jelaskan tadi. Terus ini nama RA-nya, RA Istiqlal. Terus di sini harus ada NPSN-nya. Jangan salah ya, ini NPSN bukan NSM. 4 kabupaten kotanya yaitu Lampung Timur, Provinsi Lampung, nama anaknya, tempat tanggal lahir, Jakarta, 1 Februari 2016, nama orang tua atau wali Budianto, nomor induk siswa sekian, dan nomor induk siswa nasional sekian. Saya rasa udah jelas.
Nah, ini ada contoh lagi 8 Juni ya tadi ya untuk jenjang RA MIMT SMA 8 Juni di sini. Sedangkan ini untuk contoh untuk non PNS, jadi dikasih NIP-nya di strip saja. Cuma kalau dia kepala madrasah PNS tinggal diketikkan NIP-nya. Dan di sini ditempel foto dan ditempel pas foto siswa pemilik ijazah yang terbaru ukuran 3x4 hitam putih atau berwarna, posisi wajah menghadap lurus ke depan dan memakai seragam RA untuk jenjang RA dan seterusnya. Dibubui cap 3 jari tengah tangan kiri pemilik ijazah, berarti 3 jari ya. Dan ke-14, bagian 14, dibubuhkan stempel RA yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur atau stempel menyentuh pas foto siswa pemilik ijazah. Stempelnya nempel di foto ya, kalau bisa. Kalau memang tanda tangannya di sini bisa kena dua-duanya, antara foto dan tanda tangan kepala. Nah, ini untuk contoh penulisan nomor surat keluar ijazah. Ini tadi sudah di ini ya. Saya rasa sudah dibahas. Ini hanya jenjangnya saja ini yang berbeda, yaitu jenjang MI. Untuk 0807 kalau untuk Lampung Timur ya, kode provinsinya 08, kode kabupatennya 07. Untuk penulisan belangko ijazah MIMT-MA hampir sama dengan jenjang RA tadi, jadi saya rasa tidak perlu lagi diulang. Nah, cuma ada tambahan nih untuk jenjang MMTS pada nomor peserta ujian madrasah, nomor induk. Nah, ini ada tambahan. Nah, ini untuk yang menginduk. Oh enggak, ini bukan di induk ini. Nah, ada contoh tambahannya. Bagian 11 diisi dengan nomor peserta asesmen madrasah siswa yang bersangkutan dan sesuai DNT pada aplikasi PDUM. Jadi silakan nomor ini dilihat pada aplikasi PDUM melalui akun masing-masing. Bagian 12 diisi dengan nama madrasah tempat siswa menempuh pendidikan. Nah, ini juga sama, ini kebetulan contoh kepala madrasah. Ya, ini Dr. Andes Haji Nur Salim MPDI. Ini bukan editan, memang contoh dari sananya. Saya rasa sudah jelas ya, hampir sama dengan yang sudah kami jelaskan tadi di awal. Nah, ini tinggal penulisan belangko MIMTS dan halaman belakangnya seperti ini. Nama, tempat tanggal lahir, NIS dan NISN. Nilai ijazah merupakan gabungan dari nilai rapor dengan bobot 60% dan nilai ujian madrasah dengan bobot 40% dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, silakan dibaca nih. Ya, terus lanjut saja yang penting-penting, bagian kok penting-pentingnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, contoh PNS, non PNS seperti ini, contoh PNS ya seperti ini. Setelah itu contoh penulisan belangko ijazah MI hampir sama tadi, cuma beda-beda dikit saja, hampir sama. Hanya nanti mungkin pada MA Plus yang keterampilan ada mata pelajaran tambahan di sini pada keterampilan robotik contohnya. Nah, terus yang
Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi madrasah baik MIMTS yang ada siswa penggabung atau madrasah penggabung. Yang perlu ditulis, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, yang bertanda tangan di bawah ini adalah kepala nama madrasah induk ya. Jadi yang menerbitkan itu adalah yang madrasah induk. Jadi madrasah yang belum memiliki nasional maka dia tidak berhak untuk menerbitkan ijazah. Nah, di sini ditulis madrasah induknya, tetapi yang di bagian bawah ini madrasah asal, yaitu MA swasta Kebon Jagung, nama madrasah yang bergabung. Jadi silahkan ditulis madrasah aslinya di mana, kalau ini induknya, yang di atas induknya. Setelah itu yang bertanda tangan di ijazah itu adalah kepala madrasah induk. Nah, ini harus jadi perhatian ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh tentang belangko ijazah MA kejuruan, program keahlian, kompetensi keahlian. Prosedur pendataan nilai ujian. Kita ke yang penting-penting saja. Di sini nanti Bapak Ibu mulai kepala RA, MIMTS MA harus membuat surat pernyataan. Nah, ini bisa diunduh di aplikasi PDUM hanya oleh madrasah yang menyelenggarakan asesmen madrasah atau ujian madrasah. Surat pernyataan dinantikan oleh penyelenggara asesmen. Dan yang kedua, contoh surat pernyataan kepala madrasah bila ada madrasah yang bergabung. Nah, ini juga ada contohnya. Surat pernyataan. Nah, ini kalau ada yang penggabung. Nah, di sini juga ada contoh surat keterangan lulus. Jadi sebelum mendapatkan ijazah, pihak madrasah bisa memberikan pada alumni-alumninya itu surat keterangan lulus yang bisa dicetak di PDUM masing-masing setelah data nilai ijazah diinput pada aplikasi PDUM. Nah, sekian, terima kasih. Demikian juknis penulisan ijazah. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, dan kami berpesan bahwa data ini sudah tidak bisa main-main. Oleh sebab itu seluruh pihak, baik itu kepala madrasah, operator, dewan guru, saling mengingatkan pentingnya data, mulai data dari TMIS yang mengalir ke PDUM, karena mulai tahun kemarin data ijazah ini benar-benar diambil dari aplikasi, sehingganya siswa yang tidak masuk pada aplikasi EMIS dan PDUM maka tidak akan mendapatkan ijazah. Dan ijazah saat ini sudah menggunakan barcode, jadi tidak bisa lagi akal-akalan. Apabila siswa tersebut memang tidak terdata pada EMIS dan PDUM maka tidak bisa diberikan ijazah karena dianggap sebagai siswa bodong. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.